agama dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Hamdan SAG. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Mohon izin Pak, di akhir nanti diakhiri dengan kita doa bersama. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Kena aja situ. Berak sini kan. Jangan terlalu liarnya. Yang ujung tunaan. Cuman kalau yang mendudukin anak pun naik kursi atau tempat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bisari wal fitnah wa lana turja'un. Faqaladun tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sini lasatir yaknil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, staf pengurus dan anggotanya Desa Tangga Batu. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, bila dan khari majelis setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, dan juga ada rekan saya hadir juga Bapak Ustadz Henry. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang lemah tak hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gemuk syukur, yang kuhus syukur. Napa aku gemuk syukur? Kalau dia bidapan, dia berkurang, itu. Ya kurus bersyukur pula. Kalau dikuncing pakai motor ringan. Senantiasa dalam kehidupan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatullahi la tusuha. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu orang tua kita, nenek kita, yakni almarhumah Kurnia binti Murni, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini juga kita sama-sama mendoakan almarhumah, semoga seluruh dosa-dosa almarhumah ketika di dunia, baik yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah seluruh amalia-amaliahnya kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, seorang suami tercinta, seorang anak, seorang menantu, 3 cucu. Yalah ya.
Mudah-mudahan setiap mendapat musibah kiranya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar karena Allah, tawakal kepada Allah, ridho melepaskan almarhumah, dan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sekalian yang hadir pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempatan, kesehatan dan waktu sehingga pada hadir di tempat ahli musibah ini. Karena sehat ini Bapak Ibu sekalian merupakan nomor satu. Asyatunu minal ghina. Sehat itu lebih padat daripada banyak harta. Ada diceritakan seorang bapak yang kaya raya tapi dia bidapan. Bidapannya itu ini pajak kemiah. Bidapan pulau situ. Lalu dia bertanya dengan Ustaz, aku ini bidapan di pajak kemiah. Aduh kira-kira jalan. Murah aja. Sedekahkan sebagian harta diri itu kepada 5 fakir miskin. Maka dia sehat. Ya kalau memang itu ya, marolah. Disedekahkanlah sebagian harta. Setelah disedekahkan atas keajaiban Allah Subhanahu wa taala, sihat. Lapacak kemiah. Tapi Ustaz katanya, aku ini mubur majulah kemiah. Duduk negara, berendak ke belakang kemiah. Berjalan dikit, maju nak kemiah. Yang di depan pulau situ sebab. Oh. Jadi lepas Ustaz aja. Ya tu ubat tu. Yang murah aja. Sedekahkan lagi sebagian harta diri. Ya habis kalau ni kalau mama ni mampu je. Yang mudah sehat aja kan. Disedekahkan lagi Bapak Ibu sekalian sebagian harta. Alhamdulillah berkaitan Allah Subhanahu wa taala dia sehat. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita bersedekah menunjuk semua lain itu ini akan mengundang bahwa diri kita sehat. Jadi banyak-banyaknya dalam kehidupan kita ini menjual. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kata Nabi Musa, aku ini terus melaksanakan sholat itu untuk Ka'bah, ya Musa. Aku terus berpuasa, itu juga untuk Ka'bah, bisa menahan hawa nafsu. Aku terus bersikir, ya Allah, itu juga untuk Ka'bah, ya Musa, pacak menenangkan hati kamu. Lalu apa, ya Allah, yang kau kendaki jadi aku? Hendaknya kamu Musa selalu berbagi kepada orang lain. Ini amal yang paling tinggi. Ya, hendaknya kita ya banyaklah menjual. Bertemu dengan aku misalnya, dan sini boleh singgah rumah, ngopi, kira-kira itu kan, ya masih menjual itu. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan, satu-satunya makhluk Allah di akhir seluruh Bapak Ibu yang akan nulungi kita, yang akan menunjukkan penyelamatan, pertolongan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah kita untuk membaca sholawat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nyodo sawit ada 50 batang. Baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kumban polo setandar. Nah, lihat batang kedua. Lagi itu polo. Kalau 50 batang, 50 kali. Murah. Ibu-ibu di belakang dan ngiri misalnya Pak di jelapang, lalu di dalam bawang abang, bawang putih, cabai, terika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cabai halus dapat pahala daripada berjijiah. Yalah kemajunya lepas anak kempul subak ni balik malam ni mana-mana.
Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, para Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah, tanpa kita duga di malam dia sekitar jam 2:30 almarhumah meninggalkan kita, yang diawali dengan bidapan lebih kurang 4 bulan. Jadi meninggalnya almarhumah bukan jadi bidapan, bukan Bapak Ibu. Ada yang hidup bidapan meninggal. Ada yang bidapan setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum juga. Lalu jingang lagi. Namanya belum sampai. Tapi almarhumah adalah meninggal ini merupakan ketentuan. Ya, ketentuan jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di rukun iman yang keenam, percaya pada qada dan qadar Allah, percaya pada ketentuan dan keputusan Allah. Alhamdulillah keluarga telah berusaha daraka ubat. Ini kewajiban kita kalau kita bidapan bubat. Ini usaha. Setiap usaha yang kita lakukan itu wajib berhasil. Berhasil atau tidaknya usaha yang kita lakukan bukan hak kita selaku hamba Allah, tapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara uluan lah dicoba, cara medis pulau itu juga gaduh, namanya usaha. Ya. Tapi ini namanya usaha jadi kita sebagai rasa cinta keluarga kepada almarhumah, tapi ketentuan Allah lah yang berlaku. Walikulli ummatin ajalun fa sajajaluhum la yastaghfiruna sata wala fa'dimu. Kalau sampai masanya ajal seorang manusia di depan tak dimajukan dan di depan tak dimundurkan walaupun detik kosong-kosong, ya berangkat sembahyang, tidak sembahyang, puasa, tidak puasa, belaram atau tidak belaram. Kalau masuk ya berangkat. Nah kalau ibu ini juga berangkat. Dapat saya kalau maut. Almarhumah Bapak Ibu sekalian bidapan sekitar 4 bulan. Dan dia pun bidapan dalam keadaan bulan Ramadan. Ya. Kita diwajibkan untuk berpuasa bagi yang sehat. Ya. Lemana kalau yang bidapan? Kalau yang bidapan itu ada harapan sembuh, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Ini yang harus dikeluarkan oleh suami atau anak-anaknya ya. Berapa hitungan fidyah? Ya, fidyatun to'a mil miskin. Nunjuk makan jemur miskin. Jadi prinsip makan ini kenyang. Makan 3 hari, kita kira-kira kelas sekitar 2 canting. Asal kenyang kita 2 canting 3 kali makan. Akad, siang, petang. Kita kali kelas misalnya 1 canting itu sekitar 5.000. Kalau 2 canting 10.000. Maka lemak makan itu bergulai. Jadi apa gulainya? Ya kalau bapak anak baik, kan dia ada gulai itu kalau nanar sampai rumah. Dia puluhan kapan dia. Baru jadi mancing gulai itu, pas dibuka tudungan jering semua habis enggak. Asal ngamuk itu. Itu rata-rata kan Bapak Ibu sekalian saat itu 10.000 kecil untuk gulai. 10.000 ditambah beras tadi 10.000 berarti 20.000 dikali selama 30 hari. Bapak Ibu, cicilah apa Pak Yudho? 600.000. Kalau
Kalau sekali itu sekitar 250.000, sekitar 2 kali lebih dikit. Inilah yang harus dikeluarkan oleh suami almarhumah, ya, kepada yang berhak menerimanya, atau diserahkan ke imam, pengurus masjid boleh ya, pengurus masjid yang membagikan pada yang berhak di dusun kita ini tanggap batu. Ini harus dilakukan pembayaran fidyah untuk almarhumah, ya. Tapi kalau misalnya di bulan puasa ini ada harapan sembuh, kalau tadi tidak ada harapan sembuh, ya, maka wajib qada, mengganti bilangan hari yang ditinggalkan ke bulan lain sampai batas waktunya puasa muka setahun. Mohon maaf, dan melahirkan, menyusui, ibu-ibu menstruasi, musafir misalnya berjalan jauh, berjalan karena Allah, dia kehabisan bekal dan berbuka di jalan, ya. Termasuk bapak-bapak karena dalam lagi angan apa ini nyuruh sawit, ni dunia taat lagi, ausnya lah, pacar dibatalkan boleh ya, tapi syaratnya diganti, namanya qada setelah bulan puasa, ya. Ini yang harus dilakukan, ya, terutama suami almarhumah, masalah fidyah tadi, ya. Untuk almarhumah sebelum 3 hari ini harapan kami itu dikeluarkanlah sekitar 2 kali lebih atau dengan taji 600.000, ya, diserahkan ke pengurus masjid atau kemana baik agar diberikan kepada yang berhak menerimanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi lah bercerita suami almarhumah ketika detak-detik dia akan meninggal, ya, diiringi dengan kalimat la ilaha illallah. Kemana kata nyambungnya almarhum, nyambung mulia, alhamdulillah. Kalau nyambung Bapak Ibu waktu kita menuntun cara yang bidapan sangat sekaratul maut, dakhulil jannah, masuk surga. Loh, mana cara ini tanda-tandanya kalau kita baca la ilaha illallah dia nyambung? Yang pertama, nyebut la ilaha illallah, matanya ke pucuk ini. Itu nyambung itu. Nyambung kalau matanya tidak pucuk. Terus kita tuntut. Ya. Boleh jadi mulut dia baca bermuni, tapi dia matanya nggak ke pucuk, ya, maka itu salah satu ciri bahwa apa yang kita sampaikan dia dengar itu nyambung. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita baca la ilaha illallah. Tapi jangan bini dan tidur mulai itu ini kah la ilaha illallah, jangan pulau tambah kacang ini mulat pulau. Kadang-kadang juga Bapak Ibu sekalian penyebutan la ilaha illallah ini macam-macam jadi gitu. Ina keli besar la ilah, ina buan besar jadi mancing pelus la ilah, banyak itu. Kalau kami seribu, kalau di sini tidur semua. La ilaha itu artinya tiada Tuhan. Apabila kita mendengar, maka teruskan. Ha-i-lallahu. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan berulang. Ada nakal, la ilaha kawan, la ilaha. Mati bujang, mati gadis. Jangan. Ya, kadang-kadang kita cuma tidur buat makmur dan bukan tahu. Separuh kan? Alhamdulillah. Kalau sini 12 alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini kemuliaan almarhumah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dia meninggal di bulan Syawal, ya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan meninggal di bulan Syawal seperti almarhumah ini boleh dikatakan dia berpuasa.
Walaupun tidak berpuasa karena dia membayar fidyah. Sama dengan berpuasa. Maka dosa-dosanya Bapak Ibu sekalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imana waqti sabar ukila lahu mitqana min sambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena metuo, bukan karena tetangga, bukan karena gulai, bukan karena ridho lemak, dan ridho mengharapkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah hapus. Jadi telah lalu ini panjang itu. Jadi mulai balik ya sampai kini. Ya. Lau alim kutaya hatta tabluga summa samau dadintum laqaballahu alaikum. Andai kata langit-langit itu, kata Allah, penuh dengan dosa kamu galuh. Tapi kamu mohon ampun, menyesal, tidak mengulangi dosa yang sama, maka ampunan aku, ya hambaku, lebih besar. Jadi besarnya dosa kamu. Jadi artinya almarhumah ini, ya, berpuasa di bulan Ramadan dengan membayar fidyah dan meninggal di bulan Syawal. Jadi ini doa dosa Bapak. Amin. Allahumma amin. Dan almarhumah termasuk mati husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jannah Allah dan surga badahu. Amin. Allahumma amin. Jadi ciri-cirinya Ibu sekalian telah aku sampaikan murah. Mati husnul khotimah itu. Yang pertama ciri-cirinya kata Nabi, hidungnya ngembang. Jadi kalau nak mati husnul khotimah, mulai malam ini belajar ngembang hidung. Dia keluarkan di bocu tuh, ngembang hidung. Kita kadang lain Bapak yang hidung mengembang kalau dipuji. Nah ini kita ni, fitrah kita ni sebagai manusia. Kata dua anak ngapu diri ni dan sama anak baik, sebab kudai je. Mulai hidung bila ngembang. Cuba kalau ibadat kan? Lama tu, doa je mulai kawan. Bila kenjung, belanjutkan tu. Itu juga kalau bapak anak muji di rumah kita, walaupun masih gula itu, alaka lemak mulai kabuhan. Kata-kata kan? Ya kata juga itu dia, sebab gula ya masa padahal masih nauzubillah. Riang dia. Jadi artinya galak-galaklah muji doa anak. Jadi kenapa? Wow. Maksudnya kembali. Kalau madaka dia kita pakai kopi kita coba lah. Buat dewe kata ni gula kopi di pojok meja tu. Jadi kita bingung kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ni boleh memuji manusia dengan manusia lainnya. Kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Bapak Ibu sekalian, kita berprasangka baik. Waktu dia bidapan lebih kurang 4 bulan, dia selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bidapan sangat dia takut ya dan teringat dengan Allah. Jadi takut ini takut dengan Allah. Bukan takut dengan laki atau dengan bini, bukan. Ingat dengan Allah waktu dia bidapan. Maka janji Allah seluruh dosa-dosanya Bapak Ibu sekalian akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti gugurnya daun jadi tangkai. Tapi kalau kita ngarah-ngaruh aima terus pinggang ni je. Mulai kita muka sini, mutar sini, banting kepada sini, nyipak misalnya kan. Ala kepada aku ni. Nah itu tanda dia sabar. Dia sabar. Dia sama dengan musibah Bapak Ibu sekalian. Nyipak kedua misalnya kan ninju batang sawit, siapa tahu. Dia salah batang sawit tu. Ini termasuk dia sabar.
Tidak masuk yang dikatakan dalam pembawa acara tadi, inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar itu Allah senantiasa meramah, ini tidak masuk. Jadi sabar ini artinya ibu-ibu sekalian menahan. Apa yang ditahan? Mulut. Tidak mengeluarkan kata yang tidak baik. Telinga tidak kanan. Mata tidak jelit ke laki bini. Jauh. Jangan nyala ke bininya dah ke laki karena anak nakal segala macam itu termasuk itu sabar itu. Jauh. Mau lembali menjelit kalau dia bagi kalau ya bingung gitu. Termasuk menahan tangan kiri dan kiri, menjaga keting kiri dan kanan dan hati pikiran kita. Ini adalah definisi sabar. Inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa selama 30 hari, merupakan tarbiyah, pendidikan, pelatihan dan ujian. Alhamdulillah kita semua lulus ujian. Ya salah satu bukti lulus kita lagi puasa. Mereka itu lulus. Tinggal lagi kita merealisasikan di luar bulan puasa. Untuk mencapai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu akhirnya kan takwa ujungnya. La'allakum tattaqun supaya kamu menjadi takwa. Jadi realisasinya takwa itu sesudah bulan Ramadan. Ini yang dinamakan puasa mabrur. Atau yang tino puasa mabrurah. Jadi mabrurah ini yang dikatakan takwa, mabrur itu bukan di bulan puasa. Tapi setelah puasa. Sama Bapak Ibu jemaah yang pergi haji. Disebut dengan haji yang mabrur dan mabrur. Kan kalau kita dengar itu kan. Haji mabrur dan mabrur itu bukan di Arab Saudi, bukan. Tapi haji yang mabrur dan mabrur itu ketika kita balik ke dusun laman kita. Kalau tadinya tunggu tinggal sembahyang fardu, lah mulai tinggal lagi yang 5. Ditambah pula yang sunat, berarti ada peningkatan. Kalau tadinya waktu panen sawit dia coba sedekah kan, nah setelah balik jadi haji, nah beli nasi bungkus 100, kita panen sawit juga ke masjid hari Jumat nih kalau bagi kak di sana, sedekah itu. Jumat belakang muka itu puluh, itu ada peningkatan. Namun jangan kita makan dewe, temutah kita makan dewe ini. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita miliki ini ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ya. Kalau tadi ada yang bertanya, aku nih katanya berkebun kopi. Ada dapat tanci itu ya 80 juta lebih. Kemudian aku, lo mana aku sana aja. Lo boleh mengeluarkan zakat malu, ya boleh ya kata. Dapat itu. Jadi hitungan Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan zakat mal itu atau 2,5%. 2,5% dikali 80 juta. Berapa? Saya mendengar sekitar 2 juta. Ya harus keluarkan. Mana kalau dia keluarkan? Ya dia kenapa? Boleh dia keluarkan. Tapi keluarnya, nya keluar. Macam-macam Allah cara mengeluar. Bini bidapat, batak rumah sakit, anak kecelakaan, ketunun. Sampai kalau dilumpuhkan pagi nak nimbang, dia ambil jemur. Banyak cara-cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apabila hak jemur itu tidak dikeluarkan. Begitu juga yang ASN. Kalau lo bergaji per bulan itu 7 juta per bulan dikali 12, berapa itu? Ya 80-an juta lebih kok. Lo wajib pula dia mengeluarkan zakat mal. Ya, bukan zakat fitrah. Fitrah boleh puasa zakat mal. 2,5% sekitar 2 juta boleh dibayar cash, 2 juta boleh diangsur setiap bulan. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kembali kepada musibah ini, almarhumah berumur 64 ya tahun, lagi boleh kata ketemu batang situ. Kalau PNS lah umur 60 dia pensiun, 64 biasanya, 63 caleg. Berarti lagi kuat itu. Lagi gagah apa saya tu kan? Mempada bagian dan caleg itu. Aku ni 8 kali Bapak Ibu sekali caleg. Gambar dua satu dua, ya dua ke tu? Ya, itu kalau di dua, ada dua di rumah. Karena kini hari ini lain ini Siapa bagi tak adik kandung, kakak kandung, ponaan, cucu, menidok Ini itu ketembus mama kau. Jelas kira-kira kau. Nah ini lah kita nyawa. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, umur almarhumah 64, dia lagi muda. Memang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa umur seorang manusia itu akan meninggal antara 60, 70. Ya. Lebih jadi itu ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. 100, ada 110, ada, tapi tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan umur panjang, hendaknya panjang pula amaliyahnya. Rugi seseorang itu kalau Allah beri rezeki umur panjang tapi dikit amaliyahnya. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti almarhumah ini Bapak Ibu yang kini umur 63,5, berarti setengah tahun lagi situ. Dia nak lalu, dia ingat lama sudah kok. Ya setengah tahun lagi. Ya lu ngangu-ngangu lah. Ya yang mohon maaf yang belum tunan dan jangkalah ya maka lengkap misi dunia ni kan. Kalau kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, jangan kita menyangka dan lemak mudut sempurna kan gendum pas balik kalau usano beli tu lah ninggal ini do kado di malam dengan takziah dengan kepada ceramah, ulap-lap mati, dia kita ke situ. Pada siapnya apa itu? Dan banyak yang terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak. Yang Timotino itu pulau. Itu dia sekosongko. Yang banyak pulau ini masih banyak pulau ya. Ya artinya Bapak Ibu sekalian, umur yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada almarhumah ini ya cukup panjang. 64. Rasul Nabi kita 63 ya. Jadi mudah-mudahan dengan meninggalnya almarhumah ini merupakan tazkirah, merupakan nasihat yang diam. Beginilah kematian. Dan saya berbicara dibaca oleh Dang ini tadi yang sedang merdu. Ini nasihat yang berbicara ya. Karena kita satu demi satu kak meninggalkan dunia ni Bapak Ibu. Contoh misalnya kalau sana kita Henry ini. Hidup keruan boleh di mana pada mati kalau? Ya, cobalah tanya di mana kau mati kalau? Hidup keruan dia. Apa kau mati di rumah? Hidup keruan. Tinggalkan anak berapa kalau kan hidup keruan. Tinggalkan cucu berapa hidup keruan. Tinggal ke bini berapa ni keruan. Ya ampun. Siapa keruan kita? Dunia berputar ni. Tapi jangan pamit di rumah. Ada pamit di rumah. Sana. Kalau tenang lagi. Asoko ni dok sampai perasian racun dok. Ibu kena ni benda mati je mah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya memang kita harus yakin dan beriman pada kitab Allah. Fankihu atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apa ini kutum malah tadi lu wanita. Nikahi oleh kamu yang kamu senangi, cintai, suti, loro, telu atau papat.
Monora iso atil jadilah cie. Nah itu. Luar penting bahasa Jawa itu loh. Tapi kalau cuma tinggal begini dia enggak. Kita teringat Bapak Ibu sekalian ada Ustadz Arifin Ilham di Jawa, almarhum. Bapak bininya 3. Yang galak ke bini kedua, bini pertama. Yang galak ke bini ketiga, bini kedua. Hebat ya deh. Hebat nih. Cuma balik ke kita. Lepas, artinya ini kurang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati yang di Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu kita dengan meninggal ini Bapak Ibu sekalian, senantiasa teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ibadah kita. Ya. Itai makomsan qabla khamsin sababaka qabla harumika wa khinaka qabla suhulika wa dirataka qabla sakomaka wa layataka qabla mautika. Lisan Nabi itu. Kerjakan yang 5 sebelum datang 5 yang lain. Masa muda kamu sana kalau bahasa kita nambah lebih ibadah, hormati orang tua, gunakan waktu kamu yang terbaik, belajar segala macam sebelum datang masa tua. Kalau tua, lepas ini umur berapa gini? 76 kan? Jadi kawan aku ni boleh dia. Lah payah kalau dah tua kita lebih ibadah. Sebatas masa sehat sebelum datang dapat. Masa sempat sebelum kesempitan tiba. Masa kaya berbagi sebelum kemis kinan itu datang. Ini kadang belum penuh baduk belum dah berbagi ini kadang-kadang bisa kita beban masa hidup sebelum kematian. Ini Bapak Ibu sekalian nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita di dunianya beringat. Bapak Ibu yang saya hormati yang di Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, seorang suami tercipta, 1 orang anak, 1 menantu, 3 cucu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama membayar hadiah tadi, yang kedua kalau berdoa itu wajib. Karena doa yang makbul adalah doa suami dan anak-anak. Yang makbul itu. Kalau kita yang berseruakan malam ini belum tentu Bapak Ibu. Ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pucuminin dan pucuminat. Belum tentu. Tapi doa suami, doa anak-anak, Allahumma firli wali walidayni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus menerus. Insya Allah Bapak. Udah maghrib, udah sholat, udah berdoa, baca Al-Quran. Ya Allah, pahala baca Al-Quran ini aku sedekahkan kepada umat aku ya Allah. Sampai. Tiap malam sain paling hidup. Ya, jadi ibu sekalian baca Al-Quran. Dia baca sain 3 ayat. Dia baca 3 ayat. 2 ayat. Dia baca 2 ayat seayat. 20 enggak baca seayat buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Dapat pahala? Dapat. Ya daripada ni dong. Ya Allah. Dah kacang misalnya. Dah pergi. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sadaqallahul adzim. 1 huruf Bapak Ibu sekalian pahalanya berapa 10. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, 3 alif lam mim. Kalau dikali 10 30. Karena
apa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat kelo, ya, pertolongan kepada yang galak baconya. Bukan hanya Rasul saja yang memberikan syafaat, bukan hanya anak yang meninggal di bawah balik yang juga syafaat, bukan hanya orang tua yang mengakikahkan anaknya yang akan memberikan syafaat. Termasuk Al-Quran yang kita baca akan menunjukkan pertolongan Bapak Ibu sekalian kepada yang galak baca. Aku ni tertinian mata di legapun. Lemano ini juga kan. Ya, pegang baik aku di legapun. Kusuk-kusuk baik. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, ketika seorang bapak, dia ni mohon maaf buta. Ya. Lalu dia meninggal. Ketika dimakamkan, ya, di kubur itu kebangun niana di makam itu sampai selesai penimbunan. Lalu masyarakat itu nanya nggak beliau, ya, kalau bahasa itu amal dio laki kabau. Apa dia bilang? Rumnianan kami makam itu tadi itu. Dia yang dilakukan di dunia itu dia. Yakni dia juga dia biasa main. Agak pergi jadi sawit kita balik petang saya singgah ke pantai mancing. Bubur baca, ambil patah, kadang pada senapang. Itu aja terus. Yakni itu, jago serius. Dan juga buat dia boleh kan. Dia serius laku tu katanya. Tapi dia ni Pak Umar dia. Setiap dia akan tidur, dia mengambil Al-Quran. Dan berkata pada Al-Quran tu, ya Allah, aku ni buta, ya Allah. Ni dia baca Al-Quran. Terus diraba-raba ni Bapak. Jangan kau salahkan aku, ya Allah. Kata Bapak tu tadi, ya. Karena aku ni baca maco. Dan itu dilakukan setiap malam. Angkat tidur, ambil Quran, terus dibaca, dibukanya selembar, seolah-olah dia membaca. Ya, terus menerus. Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemuliaan kuburannya. Apalagi kita ini, ya. Jemu yang terbata-bata dengan pasir Bapak Ibu sekalian, pahalanya beda. Kalau yang terbata-bata, dua pahalanya. Contoh kan, kul bisa kan tahu. Ini terbata-bata ini. Yang pasir ini, kul wallahu Allahu subhanahu jadi dalam yuna di walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu pasir. Tapi setahun sekali. Baca itu, ya terbata-bata itu tiap malam. Tiap malam. Ini membedakan pahalanya oleh yang terbata-bata dengan yang pasih, beda pahalanya. Jadi artinya walaupun kita atau nido misalnya menjeling masih duduk kinan baca terus baik. Ya, lama-lama kena gina. Ya ampun. Ini membedakan Bapak Ibu sekalian, ya, yang pasir dengan yang tepat-tepat sama dengan air, ya, yang menetes ke batu, laba-laba tukar apa tuh itu? Tukar. Cuma kalau misalnya siram guys drum, misalkan, tukar itu nidau, 10 drum nidau. Tapi kalau setitik terus menerus, inilah yang amal inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit, itu yang diharapkan daripada kita, ya, beramal sekaligus untuk peraih. Itu pensiun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada keluarga saya ditinggalkan, ya, terus menerus untuk baca Al-Quran, dan kalau baca Al-Quran itu disedekahkan kepada almarhumah. Begitu juga waktu kita pelaksanaan yasinan, ya, tahlil. Maka imam saat itu memandani bahwa
pahala pembacaan Yasin, saya mengharapkan agar kita sedekahkan kepada almarhumah Ibunda Kurnia binti Murni. Sampai, insya Allah sampai. Kompaki terus jemaah yang baca Yasin itu pahalanya kita sampaikan ke dia. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, di alam kubur itu pahala yang terbesar bukan sholat, bukan haji, bukan umroh, berbakti pada orang tua, bukan. Tapi yang paling besar pahala di alam kubur itu adalah sedekah. Ya Allah, akhirnya ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah. Apakah mereka minta dikembali ke dunia? Enggak. Sholat tidak, haji tidak. Minta dengan Allah dikembalikan dunia walaupun sedetik sesaat baik, hanya untuk bersedekah saja. Rupanya pahala di alam kubur itu yang besar adalah sedekah Bapak Ibu. Jadi Ibu kalau pagi, kalau pekan beli ayam potong misalnya setengah kilo, enggak di sana enggak berbagi. Ya lemari cara berbaginya suka banyak ke kuah. Ya aku masih dendam kuah juga dia. Lah masak kuah itu sedendang anak juga pak uang ke kuah. Ni pang pacik ke ni pang ngah ke yang ini mama aku ya masih ke kuah ayam namanya. Yang mau sedekah. Tapi sedekah yang paling baik adalah ketika istri melayani sang suami, mengerjakan rumah tangga, begitu sang suami juga tanggung jawab kepada keluarga, itu sedekah yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang ketiga apa yang harus dilakukan? Keluarga besar yang ditinggalkan, ya, bagi suami almarhumah dan anak nantu dan anak kandung. Jadi anak nantu anak kandung ini sama. Jadi ada bedanya. Bapak kandung dengan mertua sama baik. Bapak kandung situ. Bapak kandung ya bapak, mertua ya bapak. Itu juga anak. Anak nantu adalah anak, anak dewi adalah anak. Tidak ada yang dibedakan, sama hak perannya, wajibannya. Ya. Artinya apa? Terus untuk bersedekah tadi, ziarah kubur, ya, mengingatkan bahwa kita akan mati pula. Sampai di makam, assalamualaikum ya ladia, assalamualaikum ya kubur, tetap itu. Baru kita sampai situ, bersihkan rumput. Dan rumput itu Bapak Ibu sekalian, baiknya jangan digunduli habis. Itu kebanyakan kubur itu habis rumputnya. Disemprot. Tidak mati semprot, ulang disemprot. Karena satu rumput di makam Bapak Ibu sekalian, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang di dalam ini, dalam kubur itu. Setiap rumput. Kalau rumput itu terlengit ke galau, yakni dia siapa yang berzikir. Jadi maksud saya, kalau misalnya rumput itu tinggi, ya, dipendek ke baik. Apakah setengah kilan ditinggalkan gitu kan? Nah, yang penting rumput itu lagi ada. Jangan dihabiskan. Karena setiap rumput itu berzikir Bapak Ibu sekalian, mendoakan mayat baik ini maupun lanang di dalam itu. Baca Yasin, boleh. Zikir, boleh. Silakan. Banyak-banyaklah kita berdoa di makam. Apabila itu yang kita lakukan ketika ziarah kubur, maka 40 orang di sekitar kubur itu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita mengistimewakan orang yang kita ziarahi dengan kita berzikir. Tertunda siksanya. Ini keberkahan, kemuliaan orang yang senantiasa ya berzikir di makam itu, ya. Tapi jangan misalnya sampai itu assalamualaikum puyang misalnya. Jadi cucung gigi ini nanti sekian ini.
Jadi ketika perkendaraan itu kisi kena, misalnya kan tahu. Salam, kasih kita mulai. Hop, kita kan dibaca oleh bos kubur. Nah itu dan lain pula sih tahu. Ya kita dilarang. Minta dia mula mati, cobalah. Mula minta lagi hidup lagi anu. Jadi kita tidak boleh, Bapak Ibu berjalan banyak pulangan maksud aku. Sedangkan yang ado baik bisa kebelas surapu lagi ditambah-tambah. Bapak sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian kepada anak nantu dan anaknya terus menerus ya untuk mendoakan almarhumah dia berziarah kubur dan mengunjungi mendatangi keluarga-keluarga jadi almarhumah ya. Ceritanya ada 7 pegading ya almarhumah ini. Jadi hendaknya jangan putus silaturahim. Jangan karena dia meninggal lalu dia lagi datang ke gumau. Wala meninggalnya sanu tuh dia lagi tandang. Ada cucu jangan. Karena apa? Apabila seorang anak menyambung hubungan silaturahim keluarga almarhumah, maka langkah demi langkah yang dilakukan anak itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa almarhumah. Gitu. Ini kalau jadi rumah itu datang. Begitu juga orang yang berziarah ke kubur, langkah demi langkah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati ya orang yang disiarahi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, mungkin ini saja pesan agama yang Pak Cagu sampaikan dan kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita dengan meninggalnya almarhumah ini terus untuk meningkatkan amaliyah kita di bulan Syawal ini ya dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi yang pacar ya. Apabila kita melakukan itu 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu sama dengan puasa 1 tahun penuh ya. Bagaimana caranya? Seminggu sekali sehari, minggu muka sehari lagi dua, minggu ketiga sehari ketiga minggu no, seminggu lagi sehari lagi 4 kurangnya. Jadi artinya dalam 1 bulan 6 hari itu bisa tidak harus berurutan ya, yang penting 6 ya. Ini kalau kita baca ya akan lebih baik melaksanakan itu puasa di bulan Syawal ini, mengharapkan ridho dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah, khususnya kepada almarhum ada umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ibu dan tercipta kurnia binti murni birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fid jasadina wa siratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afradal hisab. Khusus la ruha ibunda kurnia bitibuni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firlaha warhamha wa afiya wa qala. Allahumma la tarina ajraha wa la tatina bada wa aghfir lana wa laha. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wa ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampuni ya Allah seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, baik dosa yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak ada yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah, dan terimalah seluruh amaliyah almarhumah ketika di dunia ya Allah, dan jadikan amaliyah itu untuk senantiasa mendampingi almarhumah di alam kubur ya Allah, baik itu sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa menemani almarhumah dalam kubur sampai hari kiamat ya Allah. Luaskan kubur almarhumah sejauh mata memandang ya Allah. Berilah nikmat kubur, jauhkan dari asap kubur ya Allah, dan jadikan kubur almarhumah ini merupakan taman-taman surga ya Allah, dan pada akhirnya ya Allah masukkan ya Allah almarhumah ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berilah kesabaran suami yang ditinggalkan almarhumah ya Allah, anaknya ya Allah 2 orang dan cucunya 3 orang ya Allah, agar senantiasa mendoakan almarhumah ya Allah, menyambung hubungan silaturahim pada almarhumah dengan syiarah kubur ya Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Begitu juga kami yang hadir pada saat ini ya Allah, jadikan nasihat ya Allah dengan mengingat almarhumah ya Allah sebagai fondasi kami untuk meningkatkan amaliyah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Subhanallahika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.